Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Akhirnya upload video lagi setelah beberapa bulan nggak upload video. Dalam video kali ini saya hanya ingin merekomendasikan anime yang sudah saya tonton pada musim kemarin yang sekitaran bulan Maret sampai akhir Juni ya. Dan nanti mulai Juli ini akan ada anime-anime baru, dan ini anime-anime yang seperti biasa saya rekomendasikan karena memang layak untuk ditonton, layak untuk diluangkan waktu buat nonton, bener-bener nonton. Karena emang bagus animenya dan nggak main-main gitu. Dan saya nggak sembarangan untuk merekomendasikan animenya. Sebenarnya saya nonton banyak anime di musim sebelumnya, tapi yang ini emang benar-benar saya tonton, yang saya tunggu dari minggu ke minggu episodenya, yang saya excited buat nunggu kelanjutannya, yang saya into banget ke anime itu, serius banget nontonnya. Dan ini saya rekomendasikan 3 anime yang bagus banget di musim sebelumnya. Yang pertama Mushoku Tensei. Ini season 2-nya menurut saya lebih bagus dari season 1. Lebih padat ceritanya, ya kan emang dari segi karakternya MC-nya udah mulai beranjak dewasa, sudah mulai memikirkan banyak hal, nggak ke anak-anakan lagi ya, walaupun pada dasarnya dia kan emang reinkarnasi dari orang tua. Tapi di season 2 ini ceritanya lebih padat, development karakternya lebih kelihatan, plot-nya lebih banyak memikirkan hal lain lah, nggak hal-hal yang mesum-mesum doang. Dia akhirnya lebih memikirkan tentang orang tuanya, tentang hubungannya sama ayahnya, lalu hubungannya sama adiknya, terus sama teman-teman yang lain. Dia lebih memikirkan hal-hal itu, beda sama sebelumnya yang kanak-kanakan banget, masih sifatnya masih bocah banget. Dan di season 2 ini Rudeusnya lebih dewasa, lebih mulai beranjak dewasa. Dan memang dimulainya season 2 ini dengan Rudeus yang depresi, yang dia galau karena kesepian, ditinggal temannya, lalu terpisah dengan orang tuanya. Start yang bagus menurut saya dimulai dari arc itu, dari Rudeus yang depresi, dan akhirnya dia mulai menemukan teman-temannya, mulai merasa tidak kesepian lagi, mulai mendapatkan kepeduliannya untuk orang tuanya. Rudeus lebih tahu arti keluarga, arti sebuah kekeluargaan, juga pertemanan, juga persahabatan di arc ini, di season 2 ini. Maka emang layak banget ini ditonton. Ceritanya lebih bagus, fight-nya juga menurut saya lebih bagus, lebih dapat isekai banget gitu daripada season sebelumnya yang season 1. Yang kedua ada Kenkai Dokugaku atau Viral Hit. Ini adaptasi dari manhwa Korea. Kan kalau di Jepang ada manga, kalau di Korea ada manhwa, dan ini adaptasi dari sana. Jadi sekarang manga Jepang udah banyak saingan yang mulai berdatangan, entah dari Korea, dari Cina, yang juga mulai diadaptasi jadi anime. Jadi sekarang pasarnya sudah mulai meluas, dan ini bukan adaptasi dari manhwa yang pertama ya. Sebelumnya juga udah banyak manhwa yang diadaptasi menjadi anime, seperti Solo Leveling yang kemarin musim dari Januari kalau nggak salah juga udah tayang. Dan ini juga salah satu adaptasi dari manhwa yang cukup populer, Viral Hit. Premisnya menurut saya sangat menarik, dan saya baru nemuin di mana bikin YouTube isi videonya atau kontennya tuh tentang berantem. Jadi bikin YouTube terus kontennya berantem sama orang-orang random. Ada orang biasa, terus ada preman, malah ada fighter yang pro, dan karakter utamanya karakter yang culun, yang lemah, yang kurus gitu. Dan di animenya kita bakal dipertontonkan gimana si karakter yang culun ini bakalan menghadapi orang-orang yang badannya lebih gede, skillnya lebih jago, bermodalkan dengan video tutorial berantem yang dia tonton di YouTube gitu. Sangat menarik, dan saya nggak nemuin di anime-anime lain yang unik kayak gini nih, tentang yang relate sama kehidupan kita. Ya kan di sekitar kita juga banyak
YouTube yang isinya aneh-aneh kan, YouTube yang isinya kayak prank kayak ini semacam itu, tapi ini berantem gitu, bikin YouTube kontennya konten berantem, seru pokoknya, kalian harus tonton. Walaupun ya dari segi animasi memang nggak bagus-bagus banget, mengecewakan, bahkan nggak dibuat smooth dalam adegan berantemnya, tapi ini nilai plusnya tuh ada di premis yang menarik, lalu soundtracknya yang cukup bagus, cukup menegangkan, apalagi saat berantemnya gitu, saat si karakternya ini yang berlatih setiap hari untuk menghadapi satu orang yang akan dia lawan. Dia berlatih selama sebulan, lalu adegan berantemnya itu dikontenin, dari konten itu dia bisa dapat duit. Itu cukup unik dan menarik, dan baru pertama saya tahu premis yang seperti ini. Yang ketiga itu Yoru no Kurage atau Jellyfish Can Swim Alone. Kalian bisa tonton ini di YouTube Mus Indonesia. Ceritanya tentang circle kreatif, circle yang isinya itu untuk membuat kayak lagu, musik, atau hal-hal yang berbau kreativitas. Dan saya sebenarnya memang suka tema-tema yang seperti ini. Yang sebelumnya saya juga suka Barakamon, anime atau manga yang bercerita tentang seorang mangaka yang struggle untuk membuat karya manga gitu. Dan di Barakamon itu memang menunjukkan sudut pandang dari seorang kreator. Memang dilandasi dari cerita kehidupan mangaka dari, kalau nggak salah mangaka dari Death Note, itu dituangkan cerita aslinya tuh di manga Barakamon. Dan ini kurang lebih temanya sama ya, tentang seorang yang bergelut di bidang kreatif dan dia merasakan struggle-nya untuk menciptakan sebuah karya, dari mulai cari ide, dari mulai proses produksi, terus lalu juga udah jadi belum tentu karyanya bagus, ada yang hujat. Dan di anime-anime yang seperti ini nih, yang sudut pandangnya kreator, kita jadi diberi sudut pandang lain tentang industri kreatif gitu, bahwa kita kadang menilai dari sudut pandang penonton aja, dari penikmat aja. Si pembuatnya tuh kadang merasakan stres yang sangat berat, dia harus kadang bertarung dengan dirinya sendiri, pusing mencari ide, terus pusing menghadapi komentar-komentar negatif. Sudut pandang ini yang anime-anime dengan tema kreator gini kasih lihat ke kita, dan jarang banget ada anime yang seperti tema ini. Dan juga dikemas dengan bagus, dalam anime ini dikemas dengan bagus. Layak untuk kita tonton anime ini, anime yang memberi kita sudut pandang lain yang sebelumnya berbeda dengan sudut pandang yang biasanya kita lihat gitu. Ya mungkin itu 3 anime terbaik, yang terbaik ya. Memang masih ada anime-anime bagus, tapi menurut saya yang 3 ini yang paling terbaik, yang kita mungkin bisa luangkan waktu untuk nonton, untuk menghabiskan waktu kita yang sedikit ini untuk nonton anime itu. Di lain itu juga banyak anime-anime yang bagus yang saya juga tonton, tapi nggak excited banget lah, cuma sekedar buat hiburan aja sambil bengong-bengong, sambil nunggu dagangan gitu. Ada kayak misalnya Konosuba yang masih seperti biasa, lucu, absurd banget komedinya, absurd banget, kocak banget, suka matain ekspektasi gitu. Lalu ada Kimetsu no Yaiba ya, biasa dengan grafik yang luar biasa. Memang udah no debat lah kalau masalah grafik, cuma ya karena saya juga udah tahu manganya juga udah tamat, jadi nggak terlalu excited, cuma untuk menikmati, memanjakan mata aja nonton Kimetsu, nggak nunggu-nunggu banget per bulannya, per minggunya. Lalu juga seperti Kaiju nomor 8 itu juga bagus, Kaiju Number Hachi. Ya walaupun adaptasinya menurut saya kurang, dari segi grafis juga, dari segi musik juga menurut saya kurang, tapi anime ini ada filosofinya sendiri, bahwa karakter MC-nya ini menggambarkan pengarang aslinya. Si pengarang ini yang udah usia parubaya, yang udah umur 30, yang udah mulai mau menyerah dalam mendapatkan cita-citanya, dalam menggapai cita-citanya.
dia dapat kesempatan lagi untuk sekali lagi mencoba menggapai cita-citanya, dan itu sama pengarangnya dituangkan dalam karakter MC Kafka Hibino ini di Kaiju Number Hachi. Ya walaupun saya nggak nonton serius banget, tapi filosofisnya dapat dari MC-nya ini, dari penggambaran karakternya ini, dan masih bisa lah kita tonton buat hiburan gitu. Ya kayak mungkin karena saya juga udah punya manganya, jadi nggak terlalu excited nontonnya ya. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya rekomendasikan anime beberapa bulan yang lalu. Dan mulai awal Juli ini akan ada anime-anime baru, entah apakah ada yang bagus, yang nanti kalau ada yang bagus bisa saya rekomendasikan lagi. Saya memang menunggu beberapa anime yang memang sudah favorit saya dan dapat season lanjutannya. Kalau memang ceritanya bagus seperti biasanya dan layak untuk ditonton, akan saya rekomendasikan lagi untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.